Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan belajar tentang pecahan senilai. Jadi kalau yang sebelumnya itu tentang pecahan, sekarang adalah pecahan senilai. Agar kalian memahami tentang pecahan senilai, coba amati gambar berikut ini dan simak penjelasannya. Indah membeli coklat seperti yang tampak pada gambar berikut. Kemudian Indah membelah coklat tersebut menjadi dua bagian yang sama besar. 1/2 bagian diambil oleh Indah dan 1/2 bagian lagi dibagi dua dan diberikan semuanya kepada adiknya, yaitu Indra. Jadi Indah mendapatkan 1/2 bagian coklat dan Indra mendapatkan 2/4 bagian coklat. Apabila diperhatikan, coklat Indah sama besar dengan coklat Indra. Artinya 1/2 dan 2/4 merupakan pecahan senilai. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pecahan senilai adalah pecahan-pecahan yang pembilang dan penyebutnya berbeda, tetapi nilai pecahannya sama. Untuk menentukan pecahan senilai, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama, dengan gambar berarsir, kedua, garis bilangan, dan yang ketiga, tabel perkalian. Kita akan coba cara yang pertama, yaitu gambar berarsir. Daerah berarsir pada gambar A bernilai 1/2, sedangkan pada gambar B bernilai 2/4. Namun apabila diperhatikan dengan cermat, kedua gambar tersebut memiliki luas yang sama besar. Artinya 1/2 dan 2/4 masing-masing mewakili luas daerah yang sama. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa 1/2 sama dengan 2/4, atau pecahan 1/2 dan 2/4 disebut dua pecahan yang senilai. Sebagai contoh, 1/2 sama dengan 4/8, atau 1/2 dan 4/8 merupakan pecahan yang senilai. Yang kedua, garis bilangan. Untuk menggunakan garis bilangan, ikuti langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, buatlah ruas garis. Yang kedua, bagilah ruas garis tersebut dengan panjang yang sama. Ketiga, buatlah ruas garis kedua tepat di bagian bawah ruas garis pertama. Yang keempat, tariklah garis putus-putus dari atas ke bawah yang memotong kedua ruas garis tersebut. Gambarnya seperti ini. Garis bilangan pertama memuat pecahan berpenyebut 2. Artinya, garis bilangan pertama dibagi menjadi dua bagian dan memuat bilangan 0, 1/2, dan 2/2 atau 1. Sementara itu, garis bilangan kedua memuat pecahan berpenyebut 4. Artinya, garis bilangan kedua dibagi menjadi 4 bagian dan memuat bilangan 0, 1/4, 2/4, 3/4, dan 4/4 atau 1. Setelah ditarik garis, ternyata bilangan pecahan 1/2 dan 2/4 terletak dalam satu garis lurus. Artinya, 1/2 senilai dengan 2/4. Yang ketiga yaitu tabel perkalian. Untuk menggunakan model ini, kalian terlebih dahulu harus membuat tabel perkalian antara bilangan pada baris dan kolom. Contohnya seperti pada gambar berikut ini. Ini merupakan tabel perkalian 1 sampai 10. Sebagai contoh, jika kalian menggunakan baris pertama sebagai pembilang dan baris ketiga sebagai penyebut, didapatkan gambar seperti berikut ini. Berdasarkan gambar tersebut, maka diperoleh pecahan senilai yaitu 1/3, 2/6, 3/9, 4/12, 5/15, 6/18, 7/21, 8/24, 9/27, dan 10/30. Untuk tabel perkalian ini, kalian bebas memilih baris yang mana yang ingin kalian jadikan sebagai pembilang dan penyebut. Yang jelas, baris pembilangnya harus berada di atas dan baris penyebutnya berada di bawah.
Misalnya, kalian ingin menjadikan baris pertama sebagai pembilang dan baris kedua sebagai penyebut, maka diperoleh pecahan senilai yaitu 1/2, 2/4, 3/6, 4/8, 5/10, 6/12, 7/14, 8/16, 9/18, dan 10/20. Demikian penjelasan saya tentang pecahan senilai. Semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.